Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Wahyuningsi dengan NIM 25109111200022. Sebelumnya, saya ingin membahas fisiologi mengenai kenapa sih jantung itu bisa berdetak dengan sendirinya. Nah, sebelumnya pernah kepikiran gak sih dari kita itu kenapa sih jantung tuh dia tuh bisa berdetak dengan sendirinya bahkan tanpa kita suruh. Nah, kadang kan kita tuh nggak pernah ada bilang kan kalau misalnya jantung berdetak dong, atau jantung berhenti berdetak dong. Nah, kita nggak pernah bilang gitu kan, tapi secara ininya kan dia tuh bekerja secara 24 jam non-stop kan. Nah, dan mungkin ini tuh merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya. Nah, jantung itu dia bisa berdetak dengan sendirinya karena memiliki kemampuan yang disebut dengan automatisi atau otomatisitas, yang dimana artinya sel yang tertentu yang ada di jantung mampu menghasilkan impuls listrik sendiri tanpa ada rangsangan dari luar. Nah, berbeda nih kalau misalnya dengan otot rangka yang dimana dia tuh harus diperintah oleh otak dulu untuk bergerak. Nah, tapi kan jantung ini dia punya generator listrik alami kan yang ada di dalam tubuh kita, dan menariknya itu semua itu tuh udah didesain sama Allah agar dia tuh bekerja kita masih janin. Nah, lalu ada nodus SA sebagai pacemaker. Nah, pusat listrik utama jantung itu dia kan berada di struktur kecil di atrium kanan yang disebut dengan sinoatrial node atau nodus SA. Yang dimana nodus SA ini juga dikenal sebagai pacemaker dari jantung gitu. Nah, sel-sel yang berada di nodus SA ini dia tuh secara spontan nantinya akan mengalami fase depolarisasi, di mana ketika nanti potensial listrik itu terbentuk, nantinya impuls akan menyebar ke seluruh atrium lalu menuju ke atrioventrikular. Lalu nanti dia akan menuju ke bundle of His hingga serabut Purkinje. Nah, akibatnya apa sih? Akibatnya nanti jantung itu akan dia mengalami kontraksi secara teratur, dan dimana itu tuh begitu presisi gitu sampai sulit membayangkannya karena semua ini tuh terjadi tanpa penciptaan yang sempurna gitu. Lalu kok bisa sih secara otomatis? Nah, normalnya sel tubuh itu kan dia memiliki potensial istirahat yang stabil kan. Tapi sel pacemakernya itu di jantung dia berbeda. Kalau misalnya di nodus SA nantinya akan terjadi slow spontaneous depolarization, yang dimana hal ini tuh terjadi dikarenakan masuknya ion natrium dan kalsium secara perlahan ke dalam sel. Jadi dia tuh nanti ketika sampai ambang nantinya akan terjadi potensial aksi, lalu nantinya jantung akan berkontraksi. Setelah nanti terjadinya repolarisasi karena ion kaliumnya itu keluar dari sel dan siklusnya nanti berulang secara terus menerus, maka jantung kita tuh bisa berdetak bahkan ketika kita tidur. Nah, bahkan saat kita lupa menjaganya, kayak si jantungnya kan tetap bekerja untuk menjaga kita kan. Nah, lalu ada juga nih pengaruh saraf otonom. Meskipun jantung kita tuh bisa berdetak sendiri, tapi kan otak tetap dapat mempengaruhi kecepatannya melalui sistem saraf otonom, yang dimana sistem saraf otonom ini dia ada dua, simpatis dan parasimpatis, yang dimana simpatis akan meningkatkan denyut jantung dan parasimpatis akan memperlambat denyut jantung. Contohnya kalau kita lagi olahraga, denyut jantung kita kan akan meningkat, tapi kalau misalnya kita dalam keadaan tidur atau rileks, dia tuh denyut jantung akan menurun kan. Nah, jadi tubuh manusia tuh
benar-benar bekerja dengan sistem yang sangat teratur, dan semakin dipelajari dalam fisiologi semakin terlihat betapa luar biasanya ciptaan Allah, Masya Allah. Jadi kesimpulannya adalah jantung itu dia bisa berdetak sendiri karena dia memiliki pacemaker khususnya pada nodus SA yang mampu menghasilkan impuls listrik secara spontan. Jadi inilah alasan mengapa jantung itu bisa bekerja tanpa harus kita sadari atau kita suruh-suruh. Dan hebatnya, organ sekecil ini dia bisa berdetak lebih dari 100.000 kali dalam setiap hari. Mungkin kadang kita suka lupa bersyukur, padahal kan kayak sejak lahir jantung kita itu nggak pernah berhenti bekerja untuk kita. Belajar materi ini tuh bukan cuma untuk memahami gimana sih cara tubuh manusia bekerja, tetapi juga melihat bahwa tanda-tanda kebesaran Allah itu dalam setiap denyut kehidupan.